Halo, apa kabar sahabat kicau mania? Jumpa lagi di Gioba Bit Farm. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman tentang ciri-ciri murai batu yang sudah siap dilombakan. Popularitas burung murai batu semakin meningkat dengan semakin maraknya lomba burung kicau di tanah air, yang rata-rata selalu menempatkan murai batu di kelas utama. Hal itu membuat para penggemar murai batu banyak yang mencoba keberuntungan dengan mengikut sertakan murai batu kesayangannya di arena lomba burung kicau. Namun akan tetapi terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, karena banyak burung murai batu yang ketika di rumah sangat gacor, tapi saat di lapangan menjadi melempem bahkan dia membisu. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya karena burung murai batu tersebut belum siap untuk dilombakan. Karena suasana di arena lomba dengan suasana di rumah tentunya sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, sebelum dilombakan, burung murai batu harus dipersiapkan secara matang, baik dari segi mental, fisik maupun materi lakunya agar dapat tampil bagus di lapangan. Selain itu, kesiapan burung murai batu itu sendiri untuk dilombakan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sangat berpengaruh pada penampilan burung murai batu tersebut ketika dilombakan. Burung murai batu yang sudah siap dilombakan bisa dikenali dari tingkah laku dan ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, kaki medang. Untuk bisa tampil stabil di lapangan, usia murai batu harus sudah mapan atau dewasa. Karena jika umurnya sudah mapan, maka mentalnya juga sudah stabil dan mental faktornya sudah terbentuk. Hal itu bisa dilihat dari kakinya yang sudah medang, yang menandakan usianya sudah mapan. Selanjutnya, wajib gacor. Salah satu syarat utama burung murai batu untuk mengikuti lomba tentunya harus sudah gacor dengan gaya ngeplay dan kepala ke atas penuh kewaspadaan. Burung terlihat sangat energik dan sangat sensitif terhadap suara-suara tertentu seperti siulan dan tepukan. Selanjutnya, burung terlihat ngotot. Burung murai batu lebih dominan mengeluarkan suara yang berulang-ulang atau ngeban dengan volume yang keras dan sangat ngotot sampai terlihat tubuhnya bergetar sewaktu berkicau. Selanjutnya, burung murai batu yang sensitif. Burung murai batu sangat sensitif dan rajin mengeluarkan materinya atau materi isiannya dengan intonasi yang jelas dan keras ketika mendengar suara-suara yang mengusiknya. Yang sangat penting adalah tidak takut orang. Burung murai batu harus terbiasa dengan suasana keramaian dan tetap rajin berkicau walaupun banyak orang di sekitarnya. Karena tidak sedikit murai batu yang gacor ketika di rumah, tapi saat dibawa ke lapangan malah membisu dan tidak berani berkicau sama sekali. Selanjutnya, sudah biasa di track. Agar murai batu bisa tampil di gantangan, maka sering-seringlah melatihnya dengan cara di track bersama dengan beberapa murai batu yang lain untuk mengasah mental tarungnya agar ketika dilombakan, burung murai batu tersebut tidak minder dan tidak demam panggung lagi. Dengan sering di track, maka kita bisa memantau perkembangan dari burung murai batu atau burung murai batu gacoan kita, agar bisa mengevaluasi kekurangannya dan memaksimalkan performanya. Jika teman-teman belum tahu caranya, teman-teman bisa klik video di bagian kanan. Kami sudah membuat konten tentang cara meningkatkan mental burung murai batu. Silahkan tonton videonya sampai selesai.
Selanjutnya, bentuk kotoran. Burung murai batu yang dalam kondisi puncak rata-rata kotorannya terlihat kecil-kecil dan kering. Nah, dari bentuk kotoran tersebut, teman-teman kicau mania bisa menandai bahwa burung murai batu kalian sudah siap untuk lomba. Sebagai tambahan, menurut analisa dan pengalaman kami, yang pertama adalah suara cetrekan gas burung murai batu. Inilah hal yang paling penting dari suara burung murai batu yang siap lomba. Untuk itu tentu berbeda. Seiring suara cetrekannya dengan gerakan tersebut dikeluarkan lebih aktif, dilanjutkan dengan kicauan suara masterannya. Kadang terpantau mau bongkar isian. Biasanya burung murai batu yang mengeluarkan suara cetrekan ini menandakan adanya bahaya atau ancaman ketika dirinya merasa terancam atau dalam bahaya. Selanjutnya, amati dari bentuk tubuh dan ekornya. Dan yang kedua adalah reaksi fisik bodinya. Terlihat lebih ramping, pepek, singset, atau biasa disebut melangsing, berdiri tegak seperti singa, atau seperti siaga menandakan dia marah siap tempur. Ada juga yang disertai dengan menggerak-gerakkan ekornya naik turun, ya, atau istilahnya ngeplay-ngeplay. Selanjutnya, kalian harus cerdas mengamati intonasi suara kicauan. Oke teman-teman, yang ketiga ini kalian bisa menganalisa dari sisi intonasi kicauannya. Ya, itu terlihat semangat dari biasanya penuh dengan tekanan, bukan cuma bunyi datar, kadang ada yang nembak-nembak, serta mengeluarkan pesetan syukur-syukur panjang-panjang. Isian yang dibuntahkannya, atau juga sering kepantau mengeluarkan variasi materi isiannya dengan fase. Seperti tembakan-tembakan yang rapat diselingi dengan pesetan-pesetannya, perubahan satu materi ke materi yang lain. Dan ini juga bisa dijadikan acuan atau faktor segi kesiapan burung untuk diturunkan di lapangan. Selanjutnya, murai batu lebih peka dengan suara dan lebih aktif. Yang selanjutnya, murai batu lebih respon saat mendengar suara burung lain atau suara yang menurutnya asing dan mengganggunya. Murai batu langsung spontan nembak-nembak, bukan hanya suara burung murai batu aja. Dan dia juga bisa marah kalau mendengar suara burung masteran, atau seperti suara tukang balon, atau intinya suara bising atau yang membuat emosinya naik. Oke teman-teman, sahabat kicau mania, dan murai batu lebih aktif untuk berkicau. Sebagai catatan untuk sahabat kicau mania, terkadang ada juga memang karakter murai batu yang suka monoton saat di rumah dengan intonasi nada yang menekan tapi sangat bersemangat. Memang ada beberapa burung yang di rumah diam dan hanya ngeriwik saja. Tetapi saat kita bawa ke lapangan atau saat digantangkan, dia mau kerja, murai batu yang tadinya diam atau hanya ngeriwik langsung berubah menjadi on fire. Karena jiwa tempur, fighter, dan emosinya hanya muncul saat kondisi ditekan atau hanya melihat musuh. Oke teman-teman, sahabat kicau mania, jadi itu saja ya teman-teman tips singkat, padat, dan jelas dari kami seputar mengenai ciri fisik murai batu yang siap lomba. Semoga bisa kalian jadikan parameter untuk pengambilan keputusan yang tepat saat menggantang murai batu gacoan Anda di lapangan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Gioba Fitfarm, terima kasih. Salam murai batu mania, salam sukses untuk kita semua. Hehehe